Semangat pagi! Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saya Gede Gangga Wisnawa telah mempelajari materi sinkronus agenda 2 terkait etika publik. Dan berikut merupakan learning journal yang telah saya buat berdasarkan modul yang telah saya pelajari. Dimulai dengan pengertian etika publik. Apa sih yang dimaksud dengan etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana prinsip-prinsip dasar ASN dimuat dalam pasal 3, yang terdapat 9 prinsip dasar di dalamnya, dan 5 diantaranya adalah yang pertama, nilai dasar, yang kedua, kode etik dan kode perilaku, yang ketiga, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kelima, kualifikasi akademik. Kemudian pada undang-undang yang sama, tepatnya pada pasal 4, terdapat 15 nilai dasar etika publik, yang 5 diantaranya yaitu pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nah, kode etik. Kode etik diartikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tepatnya tentang kode etik dan kode perilaku ASN, terdapat 12 poin. 5 diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang kelima, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Nah, terdapat 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan bidang publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, mobilitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian ada ketentuan etika publik dan kompetensi. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Nah, di sini terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama yaitu dimensi kualitas layanan publik, yaitu moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknik karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah dimensi modalitas. Nah, unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan yang terakhir ada dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima di masyarakat. Sekian learning journal dari saya Gede Gangga Wisnawa. Terima kasih.